Hai, selamat sore teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Fong Tajudi di sesi Bincang Sore pada hari ini. Hari ini saya akan mengundang sahabat saya yang sangat spesial ya, yang akan sharing bersama-sama dengan kita semua tentang menulis ya, karena beliau adalah seorang penulis dan saat ini tinggal di Singapura ya. Jadi hari ini kita akan mendengarkan tentang menulis sebagai terapi bagi jiwa ya. Jadi saya mengenal beliau dari cukup lama ya. Jadi dari tahun 2007 ya, sebelum saya benar-benar bertemu dengan sosok Foni Jodikin ini, saya mengenalnya lewat tulisannya ya, dan tulisannya itu begitu menguatkan saya sehingga pada saat itu saya menemukan banyak sekali inspirasi dan juga harapan-harapan untuk melewati apapun masalah yang sedang saya hadapi saat itu ya. Jadi tanpa berlama-lama saya ingin segera mengundang ya. Kebetulan beliau sudah hadir. Nah, hai Fon, nggak sabar rasanya ingin mendengar suara kamu. Hai, Halo, hai Fong. hai, Su- finally ya. Suaranya jelas nggak? Jelas banget. Gimana Oh ya udah. keadaannya di sana, Fon? Sini oke ya, boleh dibilang normal lah. Luar tuh rame banget, udah. Oh Christmas Orchard tuh macet, Orchard. Maksudnya Oh, udah macet. dari Thanks mau ke Paragon tuh lewat itu lautan manusia susah jalannya, Tapi mereka nggak gampang. masih pakai protokol kesehatan ya, Fon ya, di sana Masih ya? dong, harus harus. Hmm, Kalau nggak hmm. pakai masker kan didenda Oh, 300 dolar. didenda. Oh, Ya, oke. first offense 300, second offense kalau nggak salah 1.000. Jadi ya Wow, murah semua, banget. Jadi iya orang semua masih pada taat aturan. masih Harus taat taat aturan aturan. ya. Ya, harus taat aturan. Terus Gitu. kalau misalnya kita makan nih di restoran, apakah harus Nah, jarak-jarak gitu, Fon? eh, kalau satu kelompok maksimal, maksudnya masih per hari ini 25 orang, sorry, 5 orang aja. Boleh sama-sama. Hmm. Kalau sesudah tanggal 28, karena mau New Year, keadaan aman, dijadiin boleh 8 orang per kelompok. Oh, gitu. Per kelompok Tapi 8 antar orang. meja harus dipisah. Ada sih yang melanggar, ada Mm-mm. yang melanggar, cuman sesudah itu ya di didenda lagi, didenda juga kalau kalau melanggar ya gitulah. Singapore is a fine city, right? Jadi semua Ya, semua denda gitu. ya, Ya, tapi kalau kan melanggar jadinya peraturan teratur pasti ya. ya. Ya, benar. Ya, Jadi jadinya teratur memang mau nggak mau ya. mau nggak mau ya. Jadi Mm-mm. mudah-mudahan semuanya lekas pulih ya, balik ke normal ya, Fon ya. Kita Iya, udah lama amin. nggak ketemu ya kan. Iya, aduh, Terus Fong. Terakhir kapan ya? Tahun lalu ya, terakhir terakhir ya? Januari tahun ini, Oh, Januari. Januari tahun ini. Oke, oke, oke. Aku Iya, pikir masih tahun lalu itu. iya. Heeh. Jadi ya gitu deh. Doctor's appointment semua udah apa? Udah mesti Iya, di-postpone ya. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa ketemu. Nah, Pon, hari ini iya, terima iya. kasih ya bersedia sharing dengan kita semua ya Iya, tentang oke. karena saya merasa Pon itu kan tadi saya cerita sedikit ya di awal bahwa sebenarnya saya Mm-mm. kenal Pon itu sebenarnya dari tulisan dulu, Pon. Aku kenal Iya, tulisan betul. kamu tuh tahun 2007. Iya, Jadi betul. waktu itu ya aku tahun 2006 akhir aku kan mengalami hormonal imbalance. Jadi waktu itu Oh, banyak oke. banget kista nih dalam badanku. Jadi waktu itu saya ingat Oh, dokter minta aku untuk merubah pola hidup ya. Terus mm-mm. mulai membaca hal-hal yang menginspirasi, memotivasi. Nah, entah bagaimana saya menemukan tulisan kamu. Jadi Ya, I saw it. I think it was in a Yahoo group, ya, bener nggak betul, sih? betul. Bener ya? Betul, Yahoo Nah, Group, betul. terus aku lagi lihat ini siapa ya? Terus aku mulai baca setiap hari. Aku baca kalau nggak salah waktu itu setiap hari selalu ada. Nah, jadi tadi aku Iya, cerita ke teman-teman semua uh, susunan kata-kata kamu, ya. Terus cara renungan-renungan kamu, ya itu kayaknya menguatkan aku di saat itu ya. Jadi begitu udah
sekian lama, akhirnya kayaknya aku approach kamu, aku juga lupa. Iya. Tapi akhirnya Iya, kita Fong bisa dulu yang diskusi. approach aku, benar. Fong dulu yang Iya, approach aku. aku yang Iya, approach ya. Aku bilang, iya Fong, betul. tulisan kamu benar-benar bagus. Jadi akhirnya kita bisa bertemu dan berteman sampai sekarang. Jadi it was really a miracle to have you. Iya, betul, betul. Karena kadang-kadang, maka dari itu saya percaya ya, Tuhan itu akan selalu mengirim ya teman-teman untuk menemani perjalanan kita ya. Jadi kalau misalnya kita lagi mungkin perlu semangat, dorongan ya, coba deh kita ngelihat kadang-kadang tuh ada gitu dikirim ya lewat kata-kata ya, lewat satu lagu mungkin ya. Jadi saya betul. dipertemukan Poni itu kan juga pasti ada divine intervention. Yeah, I agree ya. I agree ya. Kayak Benar, our cross path itu maksudnya kita bisa our path cross itu kan nggak mungkin satu yang kebetulan lah. Maksudnya sepertinya kebetulan, tapi I agree pasti ada divine intervention, pasti ada, maksudnya Tuhan tuh punya maksud lah kenapa kita dipertemukan gitu. Betul. Ya. Jadi Fon, aku pengen minta kamu share, kamu mulai dari kapan mulai menulis? Dan hari ini kan kamu ingin share kepada teman-teman mengapa menulis sebagai salah satu terapi ya buat mengolah jiwa. Ya, silakan Fon. Oke. Aku mulai menulis sebetulnya dari kecil, dari kelas 4 SD. Aku punya buku yang Chapters of Life. Di situ dari blog aku, di situ aku udah jelasin. Aku dari kelas 4 SD, aku punya satu diary kecil bergambar Hello Kitty. Jadi di situ aku menulis nggak setiap hari sih, but like 1 minggu tuh ada beberapa kali lah, ya 1 minggu beberapa kali. Dari situ aku menemukan, oh ya, aku nih mungkin aku introvert ya. Jadi waktu itu aku menyadari aku tuh introvert. Jadi menulis itu membuat aku bisa kayak secara jujur mengungkapkan perasaan aku yang mungkin tidak semua orang tahu, tapi aku ungkapkan ke diary aku. Awalnya seperti itu. Lalu berkembang ya sebagai hobi aja lah, nggak banyak ya. Cuman waktu di SMA, aku nggak tahu kenapa ketemu satu guru bahasa yang sampai hari ini aku merasa dia berjasa sih untuk dunia kepenulisan yang aku tekuni ya. Itu guru bahasa Indonesia aku, namanya Pak Kasdi. Pak Kasdi ini sangat fenomenal lah menurut aku. Dia sangat minta kita untuk baca koran, mencari vocabulary, kata-kata, kosakata yang baru, lalu kita disuruh mencari di kamus atau mencari di mana artinya. Jadi aku tuh merasa, wah, bahasa Indonesia tuh could be so challenging, bahasa Indonesia could be so interesting. Jadi nggak seperti yang kita kayak gini loh caranya gitu kan. Kayak ini dia kayak out of the box. Jadi aku pikir dia tuh mempengaruhi aku dan banyak sebetulnya di entah di angkatan aku atau angkatan bawah aku yang jadi penulis. Somehow aku merasa dia lumayan besar pengaruhnya buat kita-kita gitu ya. Lalu setelah itu dia mempercaya aku, bilang, oh Devon ini bagusnya masuk majalah aja. Aku bilang, dari mana ya Bapak lihat saya tuh nggak tahu loh ya. Maksud saya nggak merasa biasa-biasa aja. Nah lalu, tapi dia dipercaya begitu dan teman-teman di majalah sekolah juga mendukung gitu ya. Jadi kita di kelompok. Nah di situ aku merasa baru aku bertumbuh. Nah, tapi terus kerjakan stockbroker ya, sama sekali nggak relevan gitu. Kuliah juga ekonomi, akuntansi juga jauh lah dari tulis menulis ya. But God's timing is the right timing. Waktu Fong baca 2007, aku tuh 2007 itu pindah ke Singapura. Jadi semua yang pekerjaan 2006 akhir aku pindah Singapura, 2007 melahirkan anak. Dari dulu semua kesibukan, kerjaan semua aku harus stop. Dan di Singapura aku bengong, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Karena aku melahirkan anak, dan aku kondisi kehamilanku nggak bagus. Seperti Fong, aku juga nggak bisa keluar. Aku macam dikeram di rumah gitu. Jadi aku tuh, I don't know what to do, so I started my blog. For the first time, itu di tahun 2006. Desember 2006 tepatnya. Dan ini exactly juga 2006, Desember. I think ini mungkin 14 tahun sesudahnya. Nah, di situ aku ya tulis aja. Awalnya sih dari renungan harian yang si Fong baca setiap hari itu, sampai hari ini aku kan masih tetap menulis renungan harian itu. Cuma Yahoo Group udah nggak ada lagi, udah almarhum kan, udah nggak ada lagi. Jadi aku lewat jalur lain lah, ada Facebook, ada apa gitu. Dari situ aku menemukan, aku awalnya waktu di rumah nggak bisa ada aktivitas, aku juga stres loh.
Dulunya aku aktif di Jakarta, sampai Singapura, aku nggak bisa ngapa-ngapain, terus aku melahirkan anak. I really don't know I really didn't know what to do. Cuman aku pikir, eh ya menulis ini Tuhan kasih ya, bukan kebetulan. Dan kenapa berkembangnya saat itu, saat aku udah nggak tahu mesti apa. Dan di situ aku masuk beberapa komunitas penulis, di situ juga ada yang mention menulis itu terapi bagi jiwa. So I find it ya, menulis itu bisa stress release, stress relieving, soothing. Jadi pada saat-saat kita nggak tahu apa-apa, saat berdoa pun rasanya susah, kan kalau capek banget, stres banget, urus sendiri loh, anak kan, aduh capek juga gitu ya. Kemana aku harus lari gitu kan? Nggak bisa juga, anaknya masih kecil mau tinggal di mana. Aku harus jaga, tapi menulis ini membuat aku hidup, membuat aku punya harapan. Jadi udah aku selesai, mungkin aku cerita cerpen, cerita orang lain, tapi aku memasukkan perasaan aku di situ. Dulu aku sering banget bikin cerpen-cerber kan, sekarang udah jarang, cuma mungkin aku harus mulai lagi next ya. Itu membuat aku merasa, oh iya ya, setelah selesai itu nulis tuh kayak ada kelegaan. Nah, dan waktu Fong datang bilang me time itu ya, aku rasa itu kayak ring the bell juga, cocok. Nah, apalagi tahun ini pandemi, aku rasa banyak yang mengalami perubahan dan banyak yang menyikapi perubahan itu dengan macam-macam. Sebetulnya menulis adalah salah satu alternatif ya, kalau menurut aku juga bisa dilakukan di saat ini. Karena kita juga nggak bisa banyak keluar, kita di rumah aja, terus kita udah baking, kita udah bercocok tanam. Aku lihat semua pada Facebook itu penuh banget, menanam lah, bercocok tanam, terus ada yang baking, ada yang olahraga dari rumah. Menulis juga salah satu alternatif kalau menurut aku, untuk kita tetap sadar, tetap waras lah, tetap menjaga kesehatan mental kita gitu di saat-saat seperti ini. Iya, itu Fong dari aku. Nah, ini jadi ternyata bukan hanya di Indonesia ya, di Singapura juga itu hobi cocok bertanam trendy ya. Oh, ada. Sekarang di banyak tempat jual tanaman itu kok. Jadi dulunya aku lihat, oh ini bukannya toko baju, kenapa sekarang jualan tanaman? Iya. Pak is good lah. Karena di sini juga dan baking juga ya, semua orang jadi. Ya, baking, toko baking malah terus buka loh selama ini, maksudnya malah dibuka cabang lagi, sementara yang lain kan mungkin bisnis lain kan mengalami penurunan atau apa ya, dia buka lagi cabang. Wah, hebat nih. Iya, buka lagi. Ya. Jadi ini thank you Foni juga menyiapkan slide ya, beberapa slide buat nanti teman-teman jika ingin mendapatkan slide ini nanti silakan DM ke saya, dan juga saya ingin slide yang berikutnya ya Fon ya, itu kan yang tentang ini ya, kenapa kita itu harus mulai dari pikiran positif, Fon? Iya. Kenapa ya? Oke, kadang-kadang yang menghalangi kita untuk memulai adalah diri kita sendiri. Kita punya pikiran yang kita blok gitu, ketakutan kita, atau takut salah atau apa. Kita aku rasa untuk memulai kadang kita jangan pikir terlalu panjang, just do it, mulai aja gitu loh. Nanti kita ya nggak mungkin perfect lah, masa sekali nulis mau jadi J.K. Rowling gitu kan, ya nggak mungkin, ya kan? Ya pokoknya kita ekspektasinya realistis juga, cuman jangan sampai itu tuh membuat kita menghalangi kita untuk memulai gitu. Aku melihat itu banyak kendala yang terkendala dari dalam diri sendiri sih. Jadi itu menurut aku yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jangan, bukan yang luar atau apa, tapi dari dalam sendiri dulu. Ya kan? Singkirkan rasa minder dan pikiran negatif. Mungkin dulu pelajaran bahasa Indonesianya merah di rapor. Jadi, aduh saya tuh nggak bisa lah gitu. Gimana sih saya? Nggak mungkin lah saya tuh bisa jadi penulis orang bahasa saya merah gitu kan. Jangan pikirkan itu. Mulailah menulis aja. Kita maksudnya untuk diary kok, ini untuk diary, bukan buat dikonsumsi publik, bukan untuk dipublikasi di sosial media, bukan seperti itu tujuannya. Yang pertama-tama kita mulai adalah dengan untuk terapi bagi jiwa, ya semacam diary aja, semacam satu buku, satu bolpen.
That's it. Kalau mau handphone mungkin ada Evernote atau apa, mau nulis juga boleh. Mau dari Word juga boleh. Ya, tapi maksudku ya kita balik ke masa kita sekolah lah. Kita tulisan tangan kan makin lama makin jelek. Karena kita jarang menulis. Kita ngetik kan, kita jempol kita aja yang makin jago sama ketikan kita kan di keyboard. Tapi tulisan tangan, aku merasa tulisan tangan aku nggak sebagus dulu, tambah jelek gitu. Karena jarang menulis. Mungkin ini saatnya kita mulai dengan punya satu buku yang kita bisa beli ya di toko buku sederhana aja lah, terus bolpen, mulailah nulis aja. Jangan pikir yang lalu, aduh saya tuh pernah nulis dan gagal, saya pernah dikata-katain atau apa ya, mungkin itu ini macam diary. Startingnya tuh saya mau mencoba memulai untuk menulis semacam diary aja. Itu dulu. Nanti kalau selanjutnya Tuhan kasih ngetop ya puji syukur lah gitu Puji kan. syukur ya. Ya kan, itu kan bonus ya. Kita kan nggak. Tapi untuk memulai nggak usah pikir macam-macam dulu. Tidak usah berprasangka buruk terhadap diri sendiri juga. Maksudnya kesian lah diri ini udah aduh kayaknya gue nggak bisa nih. Tapi harus diputar mindsetnya. Saya mau belajar menulis. Saya mau mulai menulis. Mau gitu. Ya itu tergantung niatan perorangan sih tentunya, kita nggak bisa memaksakan. Tapi maksudku, if you wanna try, pakailah kata-kata yang positif. Saya mau belajar, saya mau memulai gitu. Jangan saya nggak bisa. Itu udah mematikan dulu, belum start juga udah meloyo dulu kan gitu. Kapan mulainya kalau begitu? Jangan cut diri sendirilah gitu. Maksudnya berilah kesempatan untuk diri sendiri. Berpikirlah positif sekali-sekali untuk dirimu sendiri. Ya, walaupun dulunya mungkin bagaimana. Tapi hari ini saya mau mulai. Seperti mungkin pada dulu nggak bisa baking kan. Tapi selama COVID ini, semua jadi pada pinter baking. Hasil karya semua dipajang di media sosial. Why not? Why not writing gitu loh. Ya, gitu dari aku. Iya, jadi kadang-kadang saya rasa setiap orang pasti pengen dalam hidupnya itu untuk bikin buku ya. Ini menurut saya. Karena kan pasti dia ingin menceritakan kisah perjalanannya mungkin ke anak cucunya, benar ya, Fon? Tapi ya seperti kamu bilang, kadang-kadang kita belum melangkah, kita udah bilang, oke, takut duluan. Iya. Yang penting kita berpikir positif terhadap diri sendiri, bahwa kita bisa melakukan. Nah, ini ada tips dari Foni ya, bahwa kita itu bisa mulai dari apa yang berkesan ya, benar ya, Fon ya? Iya, betul. Mulai dari apa yang berkesan hari ini. Ini saya waktu itu ada bicara soal hal ini juga kepada para TKW yang ada di Singapura ini, dari tenaga kerja Indonesia gitu kan. Mereka juga stres kan, mereka tinggalin keluarga untuk bekerja di sini, mereka harus jaga anak-anak orang lain gitu, sementara anak sendiri ditinggal di Indonesia. Mereka punya stres juga dan mereka harus bagaimana. Jadi ini yang juga saya sarankan, siapkan buku kecil, kertas, kalau nggak ada buku ya kertas lah gitu. Kalau mendadak mood menulisnya timbul tapi nggak ada buku, ya udah kertas dulu, nanti tinggal disalin di mana kan, di buku gitu. Pena, bolpen, mulailah menulis gitu. Perasaan hari ini, mungkin malam itu capek banget atau apa, mulailah menulis. Atau yang berkesan hari ini, wah kemarin saya ketemu satu aunty, ini yang jadi thought of the day saya kemarin. Saya ketemu satu aunty di food court. Dia bilang, saya sudah selesai, dia datang membersihkan kan, dia datang ngambil mangkoknya, tapi dia bilang, xie nih. Dia bilang terima kasih sama saya. Saya bilang, 应该是我谢谢你，不是你谢谢我. Seharusnya saya yang terima kasih sama Anda, bukan Anda yang terima kasih sama saya. Oh, nggak apa-apa, ini macam sopan santun. 这样才有礼貌, dia bilang gitu. Ini baru ada sopan santun. Aku bilang, oh ya, tapi aku jadi kayak aha moment, gila ini dia yang bersihin, kok dia yang bilang terima kasih, aku kok rasanya malu ya. Aku kadang-kadang nggak seperti itu. Di malam hari aku berkesan banget itu buat aku. Sepanjang hari pengalaman itu, kayak terus keep repeating in my mind, sampai akhirnya aku, oh ya deh, ini jadi thought of the day hari ini deh. Aku tulisin, supaya aku mau share apa yang aku alami, apa yang berkesan hari ini buat aku mau share ke teman-teman semua gitu. Jadi kita bisa mulai dari mungkin kejadian yang kita alami yang berkesan, lalu kita tuangkan ya, seperti kita menulis diary. Nah, ini adalah langkah untuk kita mulai pertama ya, untuk punya kebiasaan untuk menuangkan lewat kata-kata. Karena kan
untuk orang yang mungkin tadinya nggak suka menulis gitu kan sulit ya. Iya, Dia harus iya betul. merangkai Ini yang kata-kata, ya, ya kan? aku setuju sama Fong. Ya, karena untuk memulai itu selalu hal yang nggak gampang ya. First step Hmm. is always the hardest. Tapi sesudah itu, mungkin sesudah kita merasa, oh ya, oh ternyata begitu aja gitu loh. Tapi pertama-tama mau mulai itu kan, aduh kayaknya untuk step pertama tuh Hmm. sulit. Tapi sesudah itu, ya oke, bolehlah gitu kan. Ternyata nggak sesulit itu karena aku ngalamin sendiri. Aku cuma nulisin aja. Nggak usah total-total bagaimana lah kalau memang nggak mau terlalu detail. Ya kan, tapi hari ini tuh aku ngalamin apa, aku ketemu siapa, mungkin hanya seekor anjing, tapi kok ya dia lucu, dia ceria gitu, kok kayaknya aku seneng lihat dia. Something simple like that, bukan bukan sesuatu yang kita pikir wah spektakuler, mesti kayak Lord of the Ring gitu yang berjilid-jilid, yang hebat banget gitu kan. Ya. Ya kalau memang nanti ke arah sana, saya tidak pernah menghalangi apa imajinasi ya enggak ya kalau misalnya mampir ya kan kita bisa tuliskan. Tapi kalau memang enggak ya cukup dari sini karena untuk terapi saya merasa itu justru dari daily life. Untuk terapi bagi jiwa ya. Kita nggak perlu sesuatu yang spektakuler banget gitu loh. Karena nanti kita jadi ketakutan sendiri. Pertamanya. Tapi sesudah kita merasa kita yakin, oh ternyata menulis tuh nggak sesusah yang saya bayangkan. Kalau saya menulis dari apa yang saya ketahui, apa yang saya kenali dengan baik, atau apa yang berkesan bagi saya hari ini. Simple kok, gampang. Nggak begitu susah gitu loh. Gak Gitu. begitu susah ya. Jadi Iya, kita nggak bisa sulit lah. mulai dari hal-hal yang sederhana. Yang penting mulai, Yeah. jangan selalu merasa kita seperti nggak bisa ya. Atau kita juga Yeah. bisa ini ya. Yang mana nih tadi sebentar. Sebelumnya. Ini ya. Yeah. Oh iya, iya betul. Nah ini. Tulis apa yang Anda sukai ya kan? Iya, iya, iya. Nah, benar. Tulis bisa apa yang mulai Anda dari sukai. sini juga ya, Pon ya. Jadi dari Iya. hal-hal yang berkesan yang kita temukan, mungkin pengalaman kita yang sehari-hari, atau bisa juga mulai dari hal-hal yang kita sukai ya. Mungkin kita ada special talent atau ada hobi tertentu gitu kan yang kita ingin share juga kepada orang-orang. Ya, Pon. Iya. Iya, aku ngelihatnya sih seperti itu. Akan lebih mudah ketika kita memulai dari apa yang kita suka. Kalau kita nggak suka ya, saya kan IPS waktu sekolah, maksudnya bukan di IPA gitu. Saya nggak suka fisika, pelajaran fisika tuh buat saya mengerikan lah waktu SMA ya. Jadi saya nggak gitu suka. Jadi kalau saya disuruh tulis fisika tentang fisika, pasti saya nggak bisa gitu. Jadi saya tambah merasa itu sulit, overwhelm banget tuh fisika, nggak mungkin lah saya bisa. Tapi kalau ketika saya memulai dari apa yang saya suka, saya baca satu buku, wah, atau nonton film yang Laskar Pelangi, kayaknya berkesan banget. Kita bisa kayak rewrite apa yang sudah dituliskan. Rewrite tuh pengalaman waktu menonton, atau pengalaman waktu membaca, atau Anda yang ibu-ibu pasti suka masak kan? Saya sih nggak suka masak awalnya. Cuman karena biasa kan. Jadi memasak itu, hari ini saya memasak ini. Mungkin seperti itu aja gitu awalnya. Tapi kan masak itu kan udah pegangannya, hariannya gitu loh. Jadi pastilah mumpuni, pastilah jago. Nggak mungkin zero. Ya cuma masak nasi goreng telur lah kayak Uncle Roger gitu yang hari-hari banyak nonton egg fried rice, dia kan cuma komentarin egg fried rice aja gitu loh, bukan sesuatu yang spektakuler. Ya kita bisa mulai dari masak atau yang hobi masak, yang hobi olahraga silakan tulis tentang olahraga. Tuh hari ini saya jogging sekian kilometer, di waktu jogging saya ketemu satu pasang kakek nenek di depan saya, mereka jalan pelan-pelan. Nggak tahu ya nanti kalau saya tua bisa nggak ya gitu sama suami saya, misalnya seorang ibu-ibu misalnya ngelihat begitu, atau something yang simple lah gitu, atau ada pengemis waktu jalan itu ada pengemis, terus saya merasa bagaimana perasaan-perasaan itulah yang dituangkan. Aku rasa cuman dari gitu aja sih ya. Wah, ini ada dari Sis Winnie ini ya, Sis Windy bilang bahwa biasanya kadang tulis di memo HP ya, jadi nanti mau coba tulis di buku
Ya, benar Oh banget, iya, puisi ini akan menyenangkan. Iya ya, jadi beda sensasi kalau kita iya, menulis di HP sama kita iya. benar-benar menulis dengan pen. Nah, kebetulan si Swidi ini jago nyanyi dan juga ini ada Hmm. adiknya Kok Kandi ya juga luar biasa. Nah, saya juga tahu ya, Foni kan juga multi talented dan juga salah satu hobinya adalah dancing and singing ya. Mau dong minta satu lagu. Yang Mau dong minta kan satu lagu. kok Kandi, kayak yang Kandi ini saya ada lihat sih. Ya, salah Ada satu ya? dari Fong Live Iya, iya, saya ada iya, lihat. iya. Suaranya bagus. Bagus Ya. ya. Uh, Terus beliau hadir jadi rasanya nggak enak juga nih. makanya karena beliau hadir, jadi pengen pengen ngundang dia nih, nanti kita bisa bikin singing singing live. Aduh. Bisa minta dong Iya, satu lagu, Fon. iya, iya. Seperti yang aku bilang sama Fong juga, kan saya suka lagu. Jadi kalau waktu saya menulis, saya banyak juga terpengaruh oleh teks-teks lagu. Hmm. Biasanya waktu nulis itu, saya pasti denger lagu, YouTube lah apa gitu ya, sambil nulis. Itu rasanya lancar banget. Hmm. Kalau misalnya, kalau moodnya lagi on ya, lagu ini cocok ya, aduh kayak nggak mau berhenti gitu. Nah, jadi itu how songs influence my writing. Itu saling kalau menurut aku. Jadi dari tulisan-tulisan aku bisa ngambil dari tiba-tiba kok kayak lagu ini misalnya. Apa ya? Karena Cinta ya, lagu lama. Yeah. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cintamu. Inilah hidupku. Nah, nanti kan refrennya kan? Yeah. Dan bila aku berdiri tegar sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegar. Terima kasih cinta. Oke. Keren. Nah, keren. thank you, puji Tuhan. Kata Kok Kandi tuh. Thank you, Kandi. Aku juga lihat Kandi juga keren banget. Mungkin duet lain kali. Ops. Iya, duet. Kolaborasi lain kali, kolaborasi. Sama Fong lagi, sama Fong. Ini kata si Swini dulunya suka menulis, ya, tapi semenjak menikah belum pernah menulis lagi, ya. Tapi mendengar ini jadi excited lagi untuk mencoba menulis. Nah, jadi kadang-kadang kita udah sibuk dengan rutinitas bisa lupa juga loh, Fon, untuk menulis. Betul. Aku ngerti, itu memang butuh kebiasaan. Jadi bisa karena juga kalau misalnya kita gini loh, kayak ritual cuci muka lah. Kalau sebelum tidur nggak cuci muka, misalnya ada merasa yang kurang, sesuatu yang kurang kan? Kalau misalnya gitu. Tapi menulis itu bisa nggak kita jadikan semacam cuci muka? Jadi kalau belum dilakukan kayak ada sesuatu yang kurang di hari itu gitu. I'm thinking kalau kita bisa jadikan itu writing as our part of our daily lives, maksudnya semua kita hari-hari kan begini ya. Tapi kalau kita ada satu yang kurang kayak aku ya, kayak itu kan karena udah jadi tugas tiap malam kalau belum kelar kayaknya gue nggak bisa tidur gitu. I have to do it properly. Maksudnya udah mesti finish dulu baru. Cuma kan untuk sampai ke level itu, aku rasa teman-teman kalau yang belum mulai dimulai aja dulu, jangan mikir terlalu banyak dulu. Karena untuk dari belum jadi mulai itu kan itu pertama-tama dulu. Habis itu ya tolong dijadikan lebih rutin. Kalau nggak bisa seminggu tiap hari, jadikan seminggu 2 kali dulu, lalu naik seminggu 3 kali gitu. Yang karena cinta tadi misalnya mau dijadikan tulisan nih ya, saya ambil contoh ya. Dan bila aku berdiri tegar sampai hari ini, langsung dong ketik. Dan bila aku berdiri tegar sampai hari ini, bukan karena
kuat dan hebatku. Semua karena cinta. Cinta dari siapa? Cinta dari orang tua yang menjadikan kita seperti hari ini. Cinta dari saudara, siblings ya, saudara kandung kita. Juga cinta dari orang-orang di sekitar kita yang kita belum, maksudnya dulu-dulu kita nggak kenal, tapi ternyata mereka membangun kita juga untuk sampai berdiri tegar seperti hari ini. Ya seperti Fong mungkin mempengaruhi aku juga in some ways gitu kan. Aku lihat Fong tuh sangat motivated gitu. Kadang-kadang aku sendiri, wah gila nih Fong ini, malu juga gue kalau nggak termotivasi ya. Maksudnya Fong tuh very motivated gitu kan. Aku lihat, wah bagus banget gitu. Jadi cinta dari karena cinta, lirik-liriknya bisa diambil untuk dijadikan lagu. Untuk dijadikan tulisan. Lalu dari tulisan, kalau ditulis di diary, bisa diwarna-warnain. Fong yang jago gambar bisa digambar-gambar. Jauh lebih menarik sih sebetulnya daripada kita pakai memo atau memo. Ya, at the end of the day, kita bisa hias-hias lah. Aku sih nggak jago gambar, tapi kalau tulis-tulis ke warna-warni seneng aja liatnya. Happy Ya, gitu. Jadi semacam jurnal, kita melepaskan semua kekhawatiran kita, mungkin apalah ya, capeknya kita, letihnya, semua kita tulis. Ya, dan inspirasinya bisa dari mana aja ya. Tadi keren banget ya, dari satu lagu bisa langsung dirubah menjadi satu tulisan. Bisa, itu karena aku senang menyanyi. Nah kalau kayak Kandi, ya kan yang singer jagoan itu juga, dia bisa mulai dari lagu-lagu kalau dia mau menulis lirik. Iya, ini udah pasti kalau kok Kandi, karena kemarin pas lagi menyanyi dia jelasin juga ini bagus nih liriknya ya. Pasti ada kalau nyanyi, ada karena pasti itu udah pasti bisa menulis itu ya. Iya, karena dari lirik ya. Kita kan kalau nyanyi itu kadang-kadang kita melo ya. Maksudnya kita terpengaruh sama lirik banget gitu. Kalau ya tapi usahakan cari lirik yang memotivasi lah, jangan menjatuhkan dan membuat galau gitu ya. Kita kan mau buat terapi bagi jiwa, kita kan nggak kepengen untuk lebih down gitu. Tapi carilah lagu-lagu yang quite entertaining, tapi uplifting. Jadi membuat kita tuh bersemangat, buat kita kayak ada harapan gitu loh. Besok tuh nggak segelap hari inilah gitu. Today mungkin nggak, kayak tomorrow will be better kan? Ada Chinese-nya, 明天会更好. Nah itu kan besok akan lebih baik. Amin, kita aminin ya enggak? Ya kan masa kita aminin, kita percaya gitu kan. Nggak setiap kali kan, maksudnya begini terus. Walaupun memang pandemi ini membuat seluruh dunia berantakan, but we still have, maksudnya kita bolehlah punya harapan gitu. Jangan, walaupun keadaannya begini, tapi kita jangan, oh ya, kita terbawa arus gitu kan. Terus-terusan juga nggak bagus. Kita kekhawatiran kita tuliskan, tapi jangan berkubang di dalamnya terus-terusan. Kita mesti, lagi hujan gede banget di sini. Thundering. Di Singapura thunder. Thundering, hujan gede banget lagi. Jadi kita mesti, kalau menurut aku sih, carilah lagu-lagu yang memotivasi, yang bertemakan juga hal-hal yang membangun diri atau bagaimana, kan banyak tuh. Jadi kita bisa mulai dari situ, dari lirik. Atau yang mau nonton. Aduh. Satu lagi ya. Apa ya? Karena cinta. Nah, kalau yang memotivasi apa dong? Ya, kalau motivasi lebih bersyukur gitu. Nah, satu lagi. Memotivasi biasa. Dari dulu ya, I believe I can fly, langsung ref aja ya. Iya, itu kan maksudnya buat impian ya. Oke, itu ya. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. Nah, itu kita boleh, thank you. Keren. Langsung di-convert ke tulisan. Ini langsung saya kasih contoh kan. Jadi, I believe I can fly. Saya percaya aku bisa terbang. Mengatasi semua persoalan yang terjadi di 2020 ini. Meskipun, ini langsung nih. Ini langsung. Apa yang ada, aku langsung. Ini aku nggak nulis, aku langsung ngomong. Apa yang
kita rasakan, apa yang kita alami, kegalauan, kekhawatiran sepanjang 2020 ini, aku percaya kita semua akan melewati semuanya ini, dan kita akan terbang bersama-sama mencapai impian kita. Wow. Something like that. Keren. Something like that. Jadi dari lagu kita bisa langsung convert kalau menurut aku dari teks. Itu kan mereka juga bikinnya tuh nggak gampang. Mereka juga renungkan berhari-hari. Itu songwriter itu kan lama kadang-kadang satu lagu diproses. Kata-katanya nggak akan jelek-jelek gitu loh. Pasti kata-katanya tuh bagus. Ya, maksudnya kebanyakan tuh bagus. Dan kita bisa pakai sebetulnya. Kalau kita merasa kita nggak bisa dari lagu deh, kalau menurut aku. Aku juga banyak banget suka dari lagu. Karena buat aku, karena aku juga mesti nulis dengan lagu, aku toh dengerin pada saat itu kadang-kadang langsung, oh ya ini aja deh, bisa ganti loh, gara-gara lagu yang didengarkan itu. Iya, jadi lagu-lagu itu juga kan banyak inspirasinya ya, karena penulis lagu pasti juga mengalami suatu pengalaman hidup mungkin ya, atau mendapatkan inspirasi juga sehingga dia mendapatkan kayak muse-nya buat menulis songwriter. Pasti mereka juga punya inspirasinya. Nah, ini juga saya suka di slide berikutnya, Poni bilang menuliskan hal-hal yang baik ya. Karena ketika kita mendengar kayak lagu tadi, I Believe I Can Fly, ketika kita masih ragu dengan kemampuan diri, kan kadang-kadang kita sering meragukan diri sendiri ya. Kita tuh seringkali mudah untuk meyakini orang, untuk mereka atau memotivasi atau mendorong orang, tapi kadang-kadang lebih sulit untuk memotivasi diri sendiri. Benar kan? Yeah, that's true. Betul. Jadi kita suka lebih hard on ourselves gitu kan. Nah, jadi suka menyiksa diri sendiri. menyiksa ya. Sedih banget ininya kata-katanya. Jadi kalau kita menulis kata-kata yang hal-hal yang baik ya, atau kita mendengarkan lagu-lagu yang memotivasi lalu kemudian kita tuangkan lewat kata-kata, nah itu kan pasti juga membawa energi yang baik juga ke dalam diri kita ya. Iya, saya harus akui juga, saya nggak selamanya terus-terusan positif. Pasti ada saatnya saya juga down, ya kan? Saya juga masuk ke kamar di ruangan yang gelap gitu, rasanya kok kayaknya aku juga sendiri. Cuma kan, ya kita ingat Michael Jackson lah. Jadi nyanyi lagi sedikit nih. You are not alone, I'm here with you. Ya kan? You are not alone. Jadi jangan pikir kita tuh sendiri. Nah, setelah itu do something yang kita suka, ya. Jadi kita maksudnya semangat itu dapat lagi. Menuliskan hal-hal yang baik, karena aku melihat ya, tambah lama, tambah banyak yang menuliskan hal-hal yang kurang baik lah di sosial media itu. Sosial media kadang-kadang dijadikan ajang untuk yang macam-macam lah, untuk yang hoax, fitnah, atau selanjutnya. Aku terus berupaya, aku terus menghimbau untuk teman-teman semua, jangan begitu. Kita harus justru, kalau kita mau untuk, kita boleh jujur di diary kita. Di diary kita jujur dengan perasaan kita. Tapi untuk kalau mau publish, pikirlah panjang. Apalagi misalnya, aduh aku lagi kesel sama si A, si B, si C. Nggak mungkin lah, janganlah kita tuliskan di sosial media itu. Kan sosial media kan bukan tembok ratapan ya kalau menurut saya. Jadi nggak etis lah, nggak elok lah itu dipandang gitu. Maksudnya buat apa sih gitu? Kalau yang ditulis kita gimana? Kalau ditukar gitu posisinya. Kalau orang lain nulisin kita jelek-jelek, kita kan juga nggak suka. Bukannya muna atau apa ya. Maksudnya saya juga have my own down days, tapi aku nggak mau kalah. Aku nggak mau mengalah dengan down terus-terusan. Kayak nggak ada harapan terus-terusan. Because aku percaya Tuhan masih kasih kesempatan. Walaupun sekarang kita begini, itu artinya kita harus introspeksi di masa-masa ini. But we still have to do something. Ya, ini adalah masa introspeksi. Mungkin kita juga banyak andil juga dengan kejadian-kejadian di dunia ini kan. Mungkin banyak yang maksudnya kayak penebangan pohon lah, apalah, nggak menjaga kelestarian lingkungan. Juga kita ada andil. Jadi kita mungkin saat-saat ini kan katanya Tuhan lagi reset button. Jadi pencet reset button untuk ribut dunia ini sekali lagi di reset gitu loh. Jadi by this time aku juga pikir bahwa kita sebaiknya juga introspeksi, ya. Bukan berarti kita pasti benar atau apa, tapi positive thinking, tetap menuliskan hal-hal yang baik.
Kalau kalau mau menuliskan atau menyebarkan sesuatu lewat sosial media, pilihlah hal-hal yang baik. Tulislah hal-hal yang baik, yang bermakna. Kalau ragu, nggak usah posting. Kalau untuk konsumsi sendiri, silakan, nggak apa-apa. Di diary cuma kita yang tahu, tapi diary-nya disimpan lah yang rapi sedikit, jangan ditaruh sembarangan nanti dibaca. Yang pihak-pihak yang dituliskan di situ kan juga bagaimana ya. Ya jadi penyimpanan juga penting. Tapi maksudku waktu mau posting, jangan sampai itu menjadi polemik atau ribut-ribut. Aku sih nggak mau lah, karena hidup tuh kayaknya terlalu berharga buat cuman hal-hal yang seperti itu aja sih. Jangan deh gitu loh. Kalau mau nulis, posting social media, remember, yang baik. Hanya yang baik. Kalau enggak, mending jangan. Ya, benar ya. Kalau ragu, jangan. Kalau ragu, jangan. Gitu. Ya, jadi karena kita punya pilihan ketika kita masuk ke sosial media yang kita tahu jutaan orang berada di sana. Betul. Kita punya pilihan dua ya. Kita mau memberikan energi yang positif atau kita memberikan energi yang negatif ya, atau kita mau memberikan dampak yang baik ya, atau kita ingin memberikan dampak yang kurang baik. Nah, tapi pilihlah selalu yang baik ya kan, pilihlah selalu yang baik supaya kita juga bisa menyemangati, karena kita tidak pernah tahu tantangan apa yang dialami orang lain ya kan. Pasti setiap orang memiliki masalah atau mungkin sedang not having a good day, mungkin having some problems. Kita nggak pernah bisa tahu apa yang sedang mereka alami, maka dari itu kita berbuat baiklah ya, lewat dengan kata-kata aja ya, kita itu sudah bisa seperti berbuat kebaikan ya kan. Kadang-kadang ya posting ini ya mungkin ditujukan oleh misalnya saya tulis ya sesuatu yang negatif, ditujukan untuk pihak A, tapi yang terkena pihak Z. Yang ngerasa kesindir pihak Z, itu kan jadi perang lagi. Maksudku, jadi enggak lah gitu, jangan deh gitu loh. Maksudnya aku marahnya sama A ya, tapi yang tersindir Z. Jadi aku jadi ribut sama Z lagi, kan tambah runyam itu dunia persilatan. Jadi buat apa? Gitu. Maksud aku, ya kita pinter-pinter lah memilih dan memilah. Kita udah dewasa, kita dikaruniai kebijaksanaan untuk memposting ini. Jadi please, aku cukup tekankan ya, karena aku lihat kadang-kadang, jadi kacau balau gitu loh. Ya, jadi kacau balau gara-gara begini. Walaupun aku tahu yang untuk kalau rating orang ngelihat, mungkin yang negatif lebih disenengin kali, yang ngata-ngatain, yang perang, maksudnya ada wanita idaman lain lagi digerebek, itu mungkin mereka lebih senang. Cuman kalau buat aku ya, buat aku pribadi, dan aku akan terus mendengungkan hal ini, tetap aku rasa kebaikan akan menang pada akhirnya gitu loh. Jadi kita mewarta kebaikan aja, ya kan? Kita mewartakan hal-hal yang baik aja kalau mau sosmed sih ya, jangan sampai jadi perang. Jadi itu aja. Lalu kita menanamkan nilai-nilai yang baik ya, yang bisa membawa kedamaian, juga bisa memberikan semangat juga lah ya, yang kepada pembaca-pembaca. Nah ini ya, Pon, ada juga ini ya kan, jadikan menulis sebagai kebiasaan Anda ya. Ini kan adalah slide Foni yang terakhir. Nah, ini jadi kalau kita udah mulai dari hal-hal yang rutinitas kita, lalu kita mungkin mencari hal-hal yang menyenangkan. Nah, itu kira-kira ketika orang mulai terus nanti menjadi kebiasaan, itu biasanya sulit nggak, Pon? Aku bilang seharusnya tidak, karena seharusnya nggak sulit, karena kita mulai menulis dari apa yang kita sukai. Dari apa yang paling kita sukai deh, kalau mau lebih cepat lagi. Yang paling suka itu apa? Menjahit, misalnya cross stitch. Tulis dari situ. Apa? Aku hari ini cross stitch aku berbentuk misalnya seorang nenek. Aku kok jadi keingetan nenek aku ya, yang sudah meninggal sekian lama yang lalu. Tulis. Gitu loh. Maksudnya kalau dari yang paling kita sukai, aku rasa kesulitan jadi minimal. Akan jadi mudah. Nggak bilang sangat mudah deh. Jadi mudah lah. Jalan itu dipermudah. Karena itu kita suka. Yang paling tahu apa yang kita suka ya diri kita sendiri. Dan ini akan bervariasi, berbeda dari satu orang ke orang lainnya. Pastikan nggak bisa kita samain 100%. Saya sama Fong kan beda. Nanti Fong sama Kandi beda lagi. Kalau Gandhi kan sudah jelas nyanyi lagu dia. Nah kalau misalnya dari
teman yang lain yang hobi merangkai bunga. Nah, lain lagi mungkin gitu. Tapi maksud aku kalau dari yang paling kita favorite thing to do, wouldn't be a problem, shouldn't be a problem, ya. Ya, jadi kita Seharusnya bisa mulai dari hal-hal yang membawa kesenangan bagi kita, yang berkesan bagi kita, atau kita bisa tulis mulai dari hobi kita atau apa yang kita suka lakukan ya. Jadi saya juga perhatikan nih Pon, sejak pandemi ini saya melihat juga banyak orang kan banyak mulai posting konten, dan konten-kontennya itu juga banyak yang bagus-bagus ya. Mereka mulai menceritakan mungkin kisah sukses, pengalaman, dan juga mulai saya sering membaca sekarang ini loh ya, tulisan-tulisan kaum pria juga loh ya. Kalau dulu kan rasanya lebih jarang untuk membaca ya postingan-postingan ya. Kebanyakan kan perempuan. Nah sekarang kan banyak juga ya. Ya, jadi menurut saya juga ini semacam terapi ketika mereka memberikan inspirasi lewat konten ya. Benar nggak? Iya, bisa sih sekarang writer maksudnya nggak terbatas. Dulu mungkin kayak ibu-ibu gitu lebih banyak kan maksud Fong. Sekarang ya mungkin juga bapak-bapak lebih banyak waktu mungkin karena work from home ya, they can do it also. Maksudnya kadang-kadang yang cowok-cowok juga nulisnya mereka logic banget juga kan, dan itu bisa dituangkan dalam bentuk tulisan yang bagus juga. Gitu. Iya. Jadi saya ada kayak lihat di medium.com ya. Itu kebanyakan saya baca, wah ini tentang pola pikir mereka kan berbeda ya dengan perempuan. Nah, saya lihat wah ini mereka banyak sekali ya, mungkin ya karena sekarang situasinya work from home, jadi mulai sering banget baca tulisan-tulisan dari kaum pria ya. Ini dari Pak Roni Kustendro ya, setuju, lagu bisa memberikan energi yang positif, namun bisa juga sebaliknya, jadi juga perlu hati-hati memilih lagu. Nah, benar ya Fon ya. Jadi tadi kita udah bahas juga kan ya Fon. Jadi kita udah bahas ya. Nah Fon, itu tadi udah ya slide yang terakhir. Iya udah. Iya nah, udah. Fon, jadi untuk teman-teman yang ingin follow Foni, Instagramnya itu Instagram Foni apa ya Fon? @Fonijo, @Fonijo. Fonijo. Fonijo. Bukan F Jodikin ya? @Fonijo. Kalau Fonijo ya. Oke, jadi teman-teman silakan follow untuk mendapatkan inspirasi tulisan @Fonijo ya, @Fonijo. Tapi kalau aku nulis lebih banyak di Facebook karena Facebook kan bisa lebih panjang. Jadi kalau Facebook aku Fonijo Dikin. Mungkin kalau yang lebih mau melihat nulis lebih ke Facebook aja. Iya. Ke Facebooknya ada, silakan dicari ke Fonijo Dikin. Iya, Fonijo Dikin. Ya. Ini sekarang aku matikan ini. Nah, Fon, tadi tidak terasa ya, kita udah hampir 1 jam bersama-sama. Oh iya loh. Ya nggak lihat jam dari tadi. Iya nggak lihat. Nah, jadi interesting banget hari ini kita bisa sharing kepada teman-teman dan mengajak ya, ini juga sebagai suatu ajakan. Yuk kita mulai menulis, karena menulis ini bisa menjadi suatu terapi jiwa buat kita. Apalagi di kondisi seperti sekarang, pasti kan tidak mudah ya. Sedikit banyak adalah ya dampak yang kita rasakan. Nah, jadi kalau misalnya down atau ada mentok ya, stuck gitu ya, coba aja dituangkan lewat tulisan, siapa tahu bisa mendapatkan inspirasi lainnya juga ya. Jadi penting banget kita bisa tetap berpikir positif dan juga memberikan hal-hal yang baik. Nah, Pon, ada lagi nggak yang kamu ingin share kepada kita semua? Kita masih ada 10 menit bersama-sama. 10 menit ya? Apa ya? Mungkin aku juga cerita dari pengalaman yang aku ngisi untuk para tenaga kerja itu aja ya. Jadi waktu mereka merasa kesepian, sendirian. Dan aku ngerasa di dalam pandemi ini banyak orang juga, di Singapura juga ada beberapa tuh yang waktu pandemi tuh jadi stres kan, terus jadi violent, terus mereka buang-buang barang, banting dari HDB ke atas. Ada tuh, nggak semua sih. Cuma maksud aku sedikit banyak itu pasti ada yang buang gitu. Itu sampai ditangkap. Kalau kena orang gimana?
untung nggak ada orang sih, cuma kan violent kan. Tapi Iya, maksudku iya, iya. ini sedikit banyak mempengaruhi dan belum lagi PHK Hmm, ini kan banyak banget nih. hmm, Di Singapura juga banyak lah yang kayak perhotelan segala macam kan tourism hmm, pegang hmm, peranan. Sekarang turis hmm, nggak ada yang masuk bagaimana? hmm, Ya kan hotel-hotel itu ya kesulitan juga, bisnis juga banyak yang gulung tikar gitu. Robinson yang sudah 162 tahun juga tutup gitu kan. Itu aku pikir banyak orang yang perlu gitu loh. Jadi aku lihat apa yang aku bagikan kepada para tenaga kerja Indonesia di bulan Mei itu sampai akhir tahun ini kayaknya relevan. Jadi aku juga tergerak untuk membagikan sekali lagi yang lebih general lah ya, karena ya itu kan lebih ke Katolik kan waktu itu. Jadi ini lebih general. Aku pikir kalau kita bisa menulis, mungkin kita bisa uh, mempercayakan perasaan ini loh, yang kita mungkin nggak bisa kasih tahu ke siapa-siapa kan. Kadang-kadang ada nggak semua orang tuh bisa ngomong sedemikian gampang soal perasaannya. Mereka yang introvert tuh memiliki kesulitan. Jadi aku merasa dulu pernah introvert gitu kan ya. Jadi aku merasa buku harian itu teman aku, sahabat aku. Dan kalau kita bisa curhat dengan buku harian, dengan doa, dengan segala macam di dalam sana, dan bisa mengurangi biaya kita untuk ke dokter, lihat psikolog, segala macam, why not? hmm. Why not gitu loh. Maksudnya, uh, tekanan mental tuh gede banget tahun ini kalau menurut aku. Aku sih ngelihat ya ada sih yang sukses memang kayak misalnya gaming malah mungkin jadi booming di tahun ini dan bisnis-bisnis online malah jadi booming. Tapi yang kena tuh nggak sedikit gitu kan. Belum lagi kita kehilangan along the way. Banyak banget yang meninggal tahun ini. COVID atau tidak COVID, aku tiap kali, aduh kayaknya masih ada kesedihan gitu. Teman SMA aku 4 orang berpulang tahun ini. Jadi uh, maksudnya kalau kita nggak bisa menyalurkan lewat mana, kita salurkan lewat tulisan. Itu bisa membantu kita untuk punya harapan meskipun keadaan mungkin out of control. Kita pikir kita nggak bisa kendalikan, tapi kita bisa berdamai lah dengan perasaan-perasaan yang kita rasakan. Itu dari aku. Jadi kita bisa menemukan mungkin kayak ketenangan batin juga ya ketika Iya, kita betul. mungkin apapun yang kita rasakan. Nah, ini kan situasi-situasi yang kita tidak bisa kontrol dan mungkin kita juga Betul. bingung mau cerita ke siapa gitu kan. Betul. Semua orang juga mungkin mengalami hal yang sama. Jadi kalau Iya. kita ngomong rasanya juga ya gimana gitu ya. Kadang-kadang memang kita rasanya sulit untuk menceritakan banyak hal yang kita alami kepada orang lain gitu ya. Tapi dengan kita menulis, kita bisa menuangkan semua perasaan emosional kita sehingga akhirnya nanti kita merasa ada kelegaan juga ya, Fon ya. Ada Iya, rasa. iya. Kalau menurut aku yang saat ini yang aku di PowerPoint kali ini, di Hmm, sesi kita ini, lebih kepada terapi bagi jiwa. Jadi hmm, kelegaan adalah harapan kita gitu loh. Sesudah kita selesai nulis, atau besoknya, sesudah diendapkan semua, feels much better, hmm. feels much lighter. Kadang-kadang cuma perlu disalurin gitu kok, gitu loh. Karena kadang-kadang kita udah saking stresnya, saking sedihnya, kita berdoa aja udah nggak ada tenaga gitu, kayak udah nggak bisa. Nulis juga mungkin, tapi nulis ya kadang-kadang sambil nangis-nangis gitu, nulis-nulis juga, it helps, you know. Kalau menurut aku bisa menolong lah, bisa membantu. Ya, ini untuk pertolongan pertama dulu sebelum kita harus pergi kepada tenaga-tenaga profesional yang nantinya dibutuhkan kalau memang udah depresi banget. Tapi maksudku, why not we start dari menulis aja. Ada kan musik-musik yang soothing, ya kan? Ada yang oil-oil untuk calming gitu kan. Nah, kalau menulis juga bisa jadi salah satu untuk kelegaan itu bisa dicoba sih kalau Jadi menurut coba aku. ya. Ya, Supaya bisa dicoba. ya khususnya kita kan akan memasuki tahun yang baru ya, Fon. Nah, kita Mm-mm. uh, Ya. semangati diri ya, kita lepaskan Mm-mm. semua perasaan-perasaan yang kita sudah menekankan batin kita. Saya rasa semua orang juga Ya. merasa tertekan ya tadi Mm-mm. Foni bilang benar sekali. Jadi tahun ini kita pikirkan kembali, kita tuangkan ya. Jadi semacam Ya. bentuk jurnal. Nah, nanti kita bisa Mm-mm. mulai di tahun yang baru dengan suasana hati yang lebih baik. Nah, Fon, boleh nggak, Fon, sebagai penutup satu lagu, Fon? Aku biar biar
bisa menyemangati kita semua ya, walaupun kita beda kota, beda negara. Tapi senang banget Apa ya, aku mikir lagu apa ya? Bisa tetap bertemu dengan Poni untuk saling sharing ya. Jadi saya juga merasa bersyukur sekali adanya internet, karena dengan kita ada jaringan seperti ini, kita tetap bisa saling berkomunikasi, saling memberikan motivasi kepada satu sama lain. Ya, Pon. Satu lagu sebelum kita mengakhiri. Your favorite song. Aku ada nggak hafal utuh ya, cuman aku coba ini. Ini soalnya untuk anak-anak kan, yang The Greatest Love of All, ya, Whitney Houston. Tapi a part of it aja, karena aku sukanya yang rap. Depan. Coba ya. I believe the children's our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Teach them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. I decided long ago never to walk in anyone's shadow. If I fail, if I succeed, at least I live as I believe. No matter what they take from me, they can't take away my dignity. Because the greatest love of all is happening to me. I found the greatest love of all inside of me. Ya udah, itu aja kok. Keren, teman-teman. Silakan berikan love-nya yang banyak di sebelah kanan, diklik untuk Poni ya. Silakan follow Poni di Facebook dan juga Poni Jo di Instagram, karena Poni ini sudah menginspirasi banyak sekali orang lewat tulisan-tulisannya, karya-karya bukunya sekali ya. Saya bersyukur bisa mengenal Poni ya, dan juga banyak tulisan-tulisan Poni itu banyak menguatkan saya, menemani saya setiap hari karena konsisten ya. Dari saya mengenalnya 2007 sampai sekarang setiap hari itu masih ada thoughts of the day-nya. Jadi masih nulis. Itu, ya puji Tuhan masih diberi kekuatan, Pong. Jadi renungan hariannya itu sangat memotivasi, menginspirasi, dan juga menguatkan. Karena kadang-kadang kita tidak pernah tahu ya siapa yang akan membaca, yang akan kita kuatkan. Itu terjadi pada saya. Ya, saya tidak mengenal Poni jauh di sana, tapi saya di sini dan saya baca tulisan Poni dan akhirnya saya memberanikan diri untuk menghubungi Poni dan akhirnya kita bisa menjadi teman sampai sekarang, Pon. Terima kasih. Untuk semua inspirasi yang sudah kamu berikan kepada kita semua. Saya doakan lancar-lancar, semua dimudahkan ya untuk semua rencana kamu di tahun yang akan datang. Salam sehat ya. Dan thank you, Fong. Doa yang sama buat Fong. Iya, semoga semuanya bisa segera pulih dan kita bisa bertemu ya, Fong ya. Udah lama banget. Amin. Ya, mudah-mudahan next year bisa ya. Kita berharap ya. Berharap sehat-sehat ya, dan kita sampai di sesi kita yang berikutnya, kan tadi mau kolaborasi tuh ya. Aduh, kagak lah, bercanda. Bagaimana kita bisa kolaborasi mungkin di ya, oke. Oke. Tadi belajar dulu lagunya. Iya, ini ada teman-teman Pak Roni bilang selamat Natal, katanya terima kasih sharingnya yang bagus ya. Ada terima kasih juga. Mary, ada Elina Ruth, ada Florencia Mary ya, ada Relin Matt ya, ada Dream Big Joe. Nah, jadi teman-teman terima kasih sudah bergabung dengan kami berdua di sesi Bincang Sore hari ini. Kita bertemu lagi di sesi Bincang Sore saya selanjutnya. So, I'll see you all. Bye. Thank you. Thank you, Fong. Ya, thank you semua. Bye-bye.